basa-basi. Biar nggak basi. Ganang Parto masih menemani Anda dalam bincang radio Bukan Basa-basi Biar Nggak Basi. Edisi kali ini narasumber saya ada Pak Ramlan Hadi, ada Pak Sagino, ada Pak Tasno. Mereka menjadi narasumber untuk perbincangan terkait satu dasawarsa Ketoprak Serayu Krido Budoyo yang akan pentas pada 6 September 2025. Pak Sagino, ya, ini Mas. tinggal beberapa waktu lagi. Benar. Seperti apa persiapan yang dilakukan kawan-kawan? Persiapannya itu latihan tetap memang karena untuk Menjadi kunci. benar. Bagusnya penampilan itu dari latihan. Walaupun sudah profesional itu latihan harus. Dan saya ingin yang ke-10 ini lebih dari yang ke-9. Maka dari itu kita terus woro-woro kepada teman-teman yang menjadi wayangnya untuk tetap latihan dengan serius supaya nanti pada waktunya bagus di pentasnya. Karena nggak mungkin Pak Ramelan atau saya itu akan main sendiri tanpa ada dukungan dari pemain yang mendukung. Betul, itu Mas. Ya. Karena ketoprak adalah pertunjukan yang melibatkan banyak orang. Benar, dan bagus enggaknya itu sebetulnya ada di pemain. Makanya yang paling makan apa ya? Untungnya Pak Sutradara sabar ya untuk mendidik. Beliau ini sabar ya? Sabar. Wong Jogja mana yang nggak ada sabar, Pak? Karena apa ya? Kalau menurut saya itu sebegitu ya namanya telatennya membimbing. Yang penting justru kalau nggak senangnya kalau memang yang dibimbing nggak ada gitu, yang paling nggak senang. Jadi misalnya pas jadwal latihan terus nggak datang gitu. Nggak datang, nah itu yang kita juga, waduh gimana ini sebetulnya. Iya, ini sekarang hanya tinggal menghitung berapa hari lagi, Mas. Jadi agak sedikit ini juga saya agak sedikit deg-degan. Iya, gimana ini? Benar. Jadi harapan saya sih kepada teman-teman yang ikut main itu tetaplah disiplin gitu. Kita sudah udah menyiapkan waktunya, udah kayak Pak Sutradara juga sudah menyiapkan full lah di situ, total ya. Nah, seperti ini penata gending juga Mas Tasno kan penata gending itu juga udah nggak kurang-kurang untuk mengorbankan waktunya. Nah, di situ Mas. Jadi harapan saya nanti tampilnya lebih maksimal. Berapa persen kira-kira persiapan sudah dilakukan, Pak? Ya biar ayem gitu. Iya. 60, 70 atau masih 50%? Iya, 50 Mas justru. Oke. Berarti yang 50% lagi kan masih ada waktu. Iya. Tapi mari kita tanya dulu penata gending. Mas, betul persiapannya memang mendebarkan ini di antara teman-teman. Kalau untuk persiapan gending sendiri, seperti saya sampaikan ke teman-teman yang terutama pemain gitu ya. Kalau kita di ketoprak itu saya juga sepakat dengan Pak Sutradara, waktu itu saya pernah ngobrol. Kalau untuk ketoprak itu yang dilihat oleh penonton itu kan pemain, dramanya, bukan musiknya. Kalau di ketoprak itu musik atau alat gamelan itu sebagai pendukung sebetulnya. Nomor 27. Ya mungkin nomor sekian gitu lah. Karena yang dilihat oleh penonton pelakunya, pelakonnya, sandiwaranya. Ya seperti kalau film cuma ngeng gitu aja kan ibaratnya kan yang dilihat kan tetap bintang filmnya, aktornya, terus aktornya gimana, cara berperannya gimana gitu kan. Jadi dan alur ceritanya. Kalau untuk gamelan sendiri insya Allah sudah 70-80% sih udah aman lah insya Allah. Ada berapa gending Mas Tasno yang disiapkan? Nah ini kalau soal gending kebetulan nih sutradaranya itu sangat baik ya, sangat baik. Kita di Ketoprak Serayu Krido Budoyo ini tidak menekankan harus gending yang garap, harus gendingnya bagaimana. Intinya kalau gending ketoprak ya standar-standar Serpek Mataram gitulah. Kecuali kalau garap-garap ya paling ada lagu-lagu di umumnya pas dagelan pas guyon. Jadi dibikin ringkes. Jadi orang fokus ke pemain bukan fokus ke garap gendingnya. Berarti ke pemain, ke lakon, kisah, perjalanan kisahnya ya. Betul sekali. Jadi seperti itu Mas Gana. Hanya mendukung saja, tapi 70-80% udah oke ya? Siap, bahkan mungkin 90% siap. Ya, Pak Ramlan, seperti apa persiapan teman-teman pemain? Bener gitu, sampai detik ini masih harus ada dibimbing satu-satu juga? Ya, sesuai pembicaraan Mas Tasno. Bukan ke-27 lah kalau gending itu. Ya nomor 2 gitu. Karena apa? Ini kan namanya gending itu kan selalu mendukung Mas Parto. Iya.
memang yang diutamakan kalau seni perannya yang di atas. Tapi kalau gendingnya rusak juga si penonton ini pasti protes. Kan ya nggak mungkin. Apalagi di lab. Jadi di lab itu kan seluruh dunia loh itu bisa live menonton. nanti Jadi maksud saya juga ayo bareng-bareng bekerja. Yang di bawah, yang di atas saling mendukung. Kekompakan adalah yang perlu kita jalankan. Jadi kalau pemain ya sudah Bapak bilang 50, kalau saya 70 lah. Menenteramkan. 70. Karena saya bisa menilai ini yang jadi ini itu masih bisa. Nah, masih ada waktu kita beberapa saat untuk terus menggiatkan. Untuk membina, menggiatkan ini supaya benar-benar fokus. Berapa pemain, Pak, yang terlibat dalam pemain loh ya? Pemain pelakon maksud saya. Itu sama keproknya, tukang perangnya itu sekitar 26. Sama prajuritnya nanti yang memperagakan saat ada terjadi peperangan dan 26 orang. Jadi yang naik panggung itu 26 secara bergiliran dari adegan pertama sampai dibagi berapa babak beberapa adegan. Itu ada 13 adegan. Tapi kan ini kan ada yang playonnya, Mas. Jadi tadi yang di adegan pertama sudah disambung ke kedua, ketiga dan seterusnya. Ada yang satu pemain harus berganti peran? Tidak. Satu orang satu. Kalau di ketoprak begitu, bukan kayak wayang kulit. Bisa ganti Bagong bisa ganti 7 warna, itu tidak. Kalau di ketoprak, di lodrok pun sama kan. Kecuali ada yang misalkan mengganti nama, misalkan lakon Kamandoko, Lutung Kesarung. Nah, ini yang banyak belabur ini mengganti nama Silih Warni. Nah, itu baru 2 orang. Tapi kalau di ketoprak tetap harus satu orang pemain. Dari 26 orang ya semua terlibat. Gamelan berapa, Mas? Pengrawit? Kalau pengrawit di ketoprak itu berikut Wiraswara itu 20 lah. 40. Panitia, Pak, berapa Pak semua, Pak? Panitia kemarin sekitar 15 orang. Belum, nanti pasti ada tambahan. Pas pada tadi, hari hanya. Ya sedikit ini tentang tadi pemain. Itu pemain yang inti, Mas. Belum nanti pemain yang comotan seperti yang dari Padepokan. Terus ada penari gambuyong, itu sebenarnya banyak yang terlibat. Oke. Pendukung acara. Benar. Kalau tadi yang dibilang Pak Suradari itu adalah pemain yang pelakon. Benar. Pelakon yang melakukan itu yang diajari selama ini. Tapi nanti ada pendukung seperti yang bagian jungkir balik perang itu memang nggak ikut latihan, Mas. Mereka latihan sendiri di Padepokan. Tapi pada waktunya nanti ada 6 pasang. 3 pasang. 3 pasang. Jadi bakal gelut seperti itu. Entah, Pak, dipertemukan maksudnya ini mereka dari luar. Dari luar. Padepokan silat. Iya. Yang bisa jungkir balik. Padepokan silat beneran, Iya, Pak? betul. Tukang silat beneran. Iya, benar. Jadi waktu nanti jenderal repetisi terakhir baru mereka ikut dilibatkan. Karena sudah 2 kali ya, Pak. Udah yang keduanya sekarang. Jadi situ juga ada pemain tambahan seperti bawahannya Mas Mahri itu loh, Mas Bayu sama Mas itu juga memang tambahan itu bukan yang inti. Ini lebih dari 50 dong. Kalau menurut saya lebih maka tadi kalau Pak Saudara bilang segitu adalah yang intinya. Ya, pelakon. Benar. Kalau saya hitung, Mas, seperti yang tahun lalu itu ada 100 loh yang terlibat. 100 orang dari panitia, terus dari pengrawit, terus dari pemain, belum yang nanti yang lifting, belum yang lain-lain, itu memang tukang syuting. Termasuk saya nanti kan tukang nonton. Lah itu. Itu, Mas. Jadi memang kalau menurut saya itu cukup ini ya. Maka saya agak deg-degan, cukup. Enggak, bukan. Yang buat Bapak deg-degan kan bukan masalah banyak orangnya. Ini dari mana, Pak? nah itu Mas Parto. Saya sendiri itu kadang-kadang ya sering kasihan sama Pak Sagino. Ya sudah jadi pemain, ya penyuplik, pimpinan, sponsor. Kan bingung kalau saya mah cukup ngurusin orangnya aja. Ada orang saya dalangin, saya bimbing, kalau enggak ya monggo. Nah, kalau Bapak Sagino kan macam-macam dipikir. Ya itu, Pak. Pak Hadi aja, Pak Ramlannya juga stres ngurusin itu doang. Itu aja stres, Pak, saya. Apalagi yang ngurusin macam-macamnya. Nah, ini macam-macamnya. Artinya memang inilah yang sebenarnya menjadikan Pak Sagino justru pribadi yang akhirnya makin utuh, bahwa ini tanggung jawab moral tadi, Pak, ya. Begini, Mas, kalau saya sih ya kalau rezeki itu dari mana pasti ada, Mas. Kita ikhlas dalam hal ini. Kalau mungkin dalam hal menghibur orang juga mungkin, kalau menurut Ustadz itu adalah ibadah. Ya. Menyenangkan orang adalah ibadah. Dan kita juga tidak hitung-hitungan, Mas. Yang penting
gini, yang saya inginkan itu ayo kita kompak melestarikan budaya. Ayolah misalkan pada waktunya latihan ya kita latihan gitu loh. Toh nggak mikirin nanti maaf ya biaya dari mana siapa kan nggak usah mikirin seperti itu. Yang saya minta adalah serius latihan, tampilkan yang terbaik. Itu seperti itu Mas. Sehingga kalau untuk budaya itu kan siapa lagi sih kalau memang bukan kita Mas. Nah itulah yang merasa saya tidak ini loh. Beda hitungan. Tidak. Ya meskipun berperhitungan, Benar. tapi maksudnya tidak menghitung hal-hal yang tidak dianggap penting kan begitu. Toh dalam hal ini yang jelas mah yang pasang badan adalah, maaf ya, saya yang pasang badan gitu loh. Jadi ya alhamdulillah biasanya juga didukung sama paguyuban Sebandung Raya. Tapi itu ya memang alhamdulillah ya cukup. Tapi tetap ya masih harus ditopang kalau Mas, karena memang seni itu apa ya? Kalau saya hal yang memang perlu yang kita korbankan, gitu Mas. Siapa lagi sih kalau memang bukan kita? Bukan kita, ya siapa lagi? Pengorbanan dari waktu barangkali kayak Mas Lasno ya, kalau Pak Ramelan, ya misalkan yang ada dana juga mengorbankan dari dana. Seperti Mas Ganang juga pengorbanan udah luar biasa, untuk terutama untuk Ketoprak Serayu Krido Budoyo Mas. Saya sangat apresiasi lah kepada Mas Ganang. Ya, gitu, terima Mas. kasih. Memang tugas kita jadi orang media, turut mensupport kawan-kawan untuk membebaskan terkait seni dan budaya. Iya, Mas. Ya, pemirsa, Ganang Parto masih berbincang dengan 3 narasumber yang nanti akan pentas pada 6 September 2025, yaitu Ketoprak Serayu Krido Budoyo. Lakonnya apa sih? Nah, nanti kita akan bicarakan lakon ini di bagian berikutnya pada segmen terakhir perbincangan kita, Bincang Radio, bukan basa-basi, biar nggak basi. Bukan basa-basi, biar nggak basi.